Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang benda dan sifatnya. Mari kita mulai dengan membahas sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki bentuk, ukuran, massa yang tetap. Berat dari benda padat bergantung pada jenisnya. Di sini kakak memiliki contoh dari benda padat. Contoh yang pertama ada coklat, kemudian kayu, dan juga ada batu. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair selalu berubah bentuk mengikuti wadahnya. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Benda cair mengalir dari permukaan yang tinggi ke rendah dan juga menekan ke segala arah. Di sini kakak memiliki contoh dari benda cair. Yang pertama, madu, saus sambal, dan air. Yang ketiga adalah benda gas. Gas memiliki bentuk, berat, dan memberikan tekanan. Gas dapat memuai dan menyusut, juga dapat mengalir. Mari kita lihat gambar sebelah kanan bawah. Di situ ada gambar seorang anak kecil yang sedang meniup balon. Nah, di dalam balon tersebut merupakan gas. Selain itu, gas juga menyelimuti seluruh permukaan bumi. Di permukaan bumi terdapat berbagai macam jenis gas. Di antaranya ada oksigen dan karbon dioksida. Kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu perubahan wujud benda. Yang pertama adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Di sini kakak memiliki contoh es batu yang ada pada susu lama-lama akan berubah menjadi air. Yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi padat. Hal ini dikarenakan adanya perubahan suhu dingin. Contohnya adalah air yang berubah menjadi es batu. Yang ketiga ada menguap dan mengembun. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi uap air. Sedangkan mengembun merupakan perubahan uap air menjadi butiran air saat dingin maupun panas. Contoh dari menguap adalah saat kita memanaskan air dalam teko, maka air akan berubah menjadi uap air. Selanjutnya, contoh dari mengembun adalah saat kita melihat butiran-butiran air yang ada pada daun di pagi hari. Yang keempat adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan benda padat menjadi gas. Contoh dari menyublim adalah kamper yang digunakan untuk pakaian lama-lama akan menyusut dan habis. Materi yang selanjutnya adalah sifat-sifat bahan dan kegunaannya. Yang pertama, bahan tahan air. Bahan tahan air merupakan bahan yang tidak dapat ditembus oleh air, sehingga bahan ini digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan air. Contohnya plastik, tanah liat yang dibakar, dan karet. Yang kedua, bahan yang menyerap air. Bahan yang menyerap air digunakan untuk mengeringkan. Contohnya ada kain, kartun, dan kertas tisu. Yang ketiga adalah bahan yang tahan api. Sifat dari bahan tahan api adalah tidak membakar bahan tersebut. Contohnya logam dan asbes. Biasanya bahan yang tahan api digunakan sebagai peralatan untuk memasak di dapur.
Yang keempat, bahan yang lembut dan lentur. Sifat dari bahan lembut dan lentur adalah dapat nyaman dipakai oleh tubuh. Contohnya, kapuk, busa, sutra, dan kulit. Biasanya digunakan sebagai pakaian. Kelima, bahan yang kuat dan keras. Bahan ini digunakan untuk menahan berat benda lain, biasanya pada perabotan rumah tangga dan furnitur. Contohnya ada logam, batu, dan kayu. Keenam, ada bahan yang keras dan lentur. Bahan yang keras dan lentur digunakan pada ban mobil, sehingga tidak mudah tergelincir pada jalan yang licin. Contohnya karet dan per logam. Yang terakhir, ketujuh, yaitu bahan yang tembus pandang. Bahan tembus pandang merupakan bahan yang dapat melihat isi atau keadaan di balik benda. Bahan ini dapat ditembus cahaya sehingga transparan. Contohnya adalah kaca. Bagaimana adik-adik materi tentang benda dan sifatnya? Sudah paham semua ya? Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kakak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.